Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1855. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and on we'll... Aku ingin menelanmu, kata Molly. Dia dan panik menatap Kaisar Si Huang, matanya berubah menjadi ganas. Hanya dengan satu lengan saja, Molly bisa menembus begitu banyak kultivasinya. Lalu, berapa banyak yang bisa Molly tingkatkan ketika dia menelan seluruh proyeksi dari Kaisar Si Huang? Menjadi puncak transenden tingkat 3 atau menjadi ahli Kaisar Semu, kata Molly. Wush, napas Molly tiba-tiba menjadi pendek. Menatap Kaisar Si Huang seperti melihat kecantikan yang tak tertandingi. Mata telanjangnya membuat bulu kuduk Kaisar Si Huang berdiri tegak. Tidak, lari, kata Kaisar Si Huang. Hatinya bergetar pada saat ini. Dia ditatap oleh Molly dan merasakan sedikit kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Dan dia ingin bergegas keluar dengan gila. Jebak dia. Melihat ini, serangga bermata seribu dan yang lainnya buru-buru berteriak keras dan boom boom. Rantai-rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang dan melilit ke arah Kaisar Si Huang. Tidak, Kaisar Si Huang meraung marah berjuang mati-matian untuk melawan. Tetapi tidak peduli bagaimana dia melawan, rantai-rantai itu menjeratnya sedikit demi sedikit seperti jaring laba-laba yang mengikatnya dengan erat. Raungan melengking bergema di dasar laut mati. Kaisar Si Huang tidak pernah membayangkan bahwa dia, seorang kaisar agung yang kuno, akan mengalami hari yang begitu menyedihkan seperti ini. Tetapi saat ini Molly, dia seperti hantu, telah menyerang dengan ganas. Aku akan menelanmu, boom. Di tengah raungan melengkingnya, Molly berubah menjadi langit hitam tak berujung langsung menyelimuti Kaisar Si Huang sepenuhnya dan melahapnya dengan gila-gilaan. Aku akan bertarung denganmu. Kaisar Si Huang tidak lagi memiliki kesombongan yang dimilikinya sebelumnya, dan dia dengan gila-gilaan membakar sumber di tubuhnya mencoba untuk menyerang Molly sampai mati. Leluhur Iblis Luo, tolong aku, kata Molly. Dia meraung marah. Dia tidak bisa sepenuhnya memurnikan asal-usul kaisar yang besar untuk sementara waktu dan segera memasukkannya ke dalam leluhur Iblis Luo di tubuhnya. Sialan, mata leluhur Iblis Luo tiba-tiba membelalak dan boom, tubuhnya langsung membengkak seolah-olah dia tersedak sesuatu untuk dimakan. Seluruh tubuhnya terpelintir kesakitan, wajahnya memerah dan dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Bajingan ini Molly, apakah dia masih melakukannya sebagai manusia? Boom. 4. Kaisar Agung. Seperti leluhur batu bersama Molly dan leluhur Luo bertarung dengan gila-gilaan bersama dengan Kaisar Si Huang. Dan pada saat Kaisar Si Huang terjebak di lokasi formasi ruang telarang 9 meter saat ini di atas laut mati, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue masing-masing menghadapi Qin Chen dan Kaisar Si Mei. Apa yang terjadi dengan Kaisar Si Huang ini? Masuk akal jika dia seharusnya sudah keluar sejak lama, tapi kenapa dia terjebak lebih lama? Kalian turun dan lihatlah apa yang terjadi pada Kaisar Si Huang, kata Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan. Mereka saling berhadapan. Di sisi lain mereka bertarung melawan Kaisar Si Mei dan juga Qin Chen untuk waktu yang lama. Kedua kaisar itu segera menoleh untuk melihat Dauju Sura dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang rendah, memerintahkan mereka untuk memeriksa Kaisar Si Huang. Baik, tuanku. Sura, Dauju, dan Hakim Raja Hantu saling memandang dan lalu dengan keras mereka segera memimpin banyak bawahan mereka masuk ke dalam laut mati untuk memeriksa Kaisar Si Huang. Adapun kalian. Setelah itu Kaisar Wu Yue melihat para pemimpin stasiun lain yang hadir dan cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya. Banyak dari kalian juga harus memiliki tanda kaisar di tubuh kalian.
Aktifkan tanda itu dan cepat dan panggil orang-orang di belakang kalian proyeksi Kaisar Agung untuk datang. Ini banyak ahli teratas. Penduduk yang hadir tidak dapat menahan untuk tidak mengubah warna mereka. Kaisar Yue ingin membiarkan proyeksi Kaisar Agung di belakang mereka untuk turun. Apa kalian tidak mau? Kata Kaisar Yue. Dia melihat ini. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan hawa dingin meletus. Tiba-tiba banyak ahli kuat penduduk mengerang dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka tampak ketakutan, tidak berani mengabaikan dan bahkan mengaktifkan tanda Kaisar Agung di benak mereka. Boom! Dalam sekejap ada aura Kaisar Agung yang menakutkan dari tubuh beberapa pemimpin yang hadir. Dengan aktivasi aura di tubuh mereka, mereka melihat hantu samar di langit tak berujung yang ingin menembus dunia bawah yang tak berujung. Kekosongan diproyeksikan dan turun di atas laut mati. Proyeksi Kaisar Agung lainnya akan datang, kata Qingchen. Wajahnya tiba-tiba berubah. Hanya proyeksi dari 5 Kaisar Agung, 10 aula neraka, dan Kaisar Agung Si Huang telah membuatnya meregang. Jika ada lebih banyak proyeksi Kaisar Agung lagi yang datang, maka Qingchen akan berada dalam bahaya. Tanpa izin dariku, siapa yang mengizinkanmu? Turun, formasi luar angkasa terlarang 9 meter, jatuhkan. Mata Qingchen ganas dan dengan suara gemuruhnya, 99 dan 81 kolom di benaknya tiba-tiba menyala dan duar. Dalam sekejap, semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak di seluruh laut mati, dan udara angkasa yang luas meresap keluar. Formasi luar angkasa terlarang 9 meter langsung diaktifkan sepenuhnya. Dan rune yang tak terhitung jumlahnya berputar, seolah-olah membentuk formasi pembunuh surga, duar. Ledakan dengan cahaya yang melonjak, memenjarakan kekosongan sisi dunia ini dengan erat, mencegah semua kekuatan untuk bisa menembus. Para pemimpin stasiun yang mengaktifkan jejak dan memanggil proyeksi Kaisar Agung ini tiba-tiba mendengus. Pikiran mereka tampaknya terpukul kelas. Mata mereka menjadi hitam, seteguk darah muncrat dari mulut mereka. Dan mereka langsung kehilangan kontak dengan Kaisar Agung yang berada di belakang mereka. Dan proyeksi Kaisar Agung yang tergantung di antara langit dan bumi yang akan datang juga seperti gelembung mimpi, hancur dalam sekejap. Kamu benar-benar mengaktifkan formasi ruang terlarang 9 meter sepenuhnya. Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue menatap dengan marah kepada formasi besar di atas kepala mereka. Pada saat ini, tidak hanya proyeksi Kaisar Agung yang belum pernah terkondensasi lalu hancur menghilang, tetapi mereka juga kehilangan koneksi dengan tubuh utama. Formasi ruang terlarang 9 meter adalah formasi tingkat atas yang mereka susun saat itu, yang dapat menjebak seorang ahli kaisar yang kuat. Setelah diaktifkan sepenuhnya, semua orang yang terperangkap di dalamnya akan seperti kura-kura di dalam guci, tidak dapat berhubungan dengan dunia luar. Tapi hari ini, hasil buruk seperti itu malah menimpa mereka sendiri. Dan pada saat formasi ruang terlarang 9 meter diaktifkan, retakan langsung muncul di tubuh Qingchen. Retakan pelan muncul itu di tubuh Qingchen seperti celah yang halus dan retakan ini masih menyebar perlahan. Kekuatan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi ruang terlarang 9 meter terlalu besar, dan yang membuat Qingchen tidak tahan adalah tekanan untuk mempertahankan pengoperasian formasi ruang terlarang 9 meter. Pada saat ini, Qingchen merasa seolah-olah puluhan ribu gunung menekan dirinya dengan kuat, dan tulang-tulangnya berderit seolah-olah akan meledak kapan saja. Formasi ruang terlarang 9 meter adalah formasi tingkat kaisar. Dengan basis kultivasi Qingchen saat ini, sangat sulit baginya untuk mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya, apalagi mempertahankannya. Kekuatan ruang yang mengerikan pelan-pelan menembus ke dalam tubuh Qingchen saat ini mencabik-cabik tubuhnya. Ini karena Qingchen memiliki jantung ruang dan telah memperoleh asal-usul Kaisar Miekong dan telah mengolah tubuh fisiknya menjadi tubuh dewa ruang legendaris. Jika Qingchen adalah ahli kaisar semi biasa, maka Qingchen akan terbunuh oleh 9 formasi ruang terlarang neter. Tekanan ruang yang dalam yang ditransmisikan dari formasi terlarang meledak seketika. Setelah melihat retakan di tubuh Qingchen, Kaisar Yan tiba-tiba menunjukkan kegembiraan yang luar biasa di wajahnya. Hahaha, meskipun anak ini telah mengaktifkan formasi ruang terlarang 9 meter, namun pengoperasian formasi membutuhkan kekuatan ruang yang mencengangkan. Namun dengan basis kultivasinya,
Dia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan formasi besar itu. Ayo, bunuh! Kaisar Yan menunjukkan kegembiraan, ketakutan, dan kemarahan sebelumnya tersapu, dan yang ada hanyalah kegembiraan yang tak ada habisnya. Qin Chen tampaknya telah menang, akan tetapi sebaliknya dia malah mengikat dirinya sendiri. Dengan raungan yang keras, Kaisar Yan dari 10 istana sama sekali tidak memberi Qin Chen kesempatan. Dia langsung melangkah maju, dan istana 10 yang luas melayang di atas kepalanya dan dengan keras menekan Qin Chen. Duar. Ratusan juta energi mendidih dikelilingi oleh lolongan hantu dan dewa yang tak berujung. Kekosongan dalam radius 10.000 mil tiba-tiba menjadi gelap gulita, seolah-olah mereka telah tiba di hutan neraka dalam sekejap. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya akan merangkak keluar darinya. Di bawah napas seperti itu, banyak pemimpin stasiun yang telah mencoba menarik jejak di benak mereka semua mundur dengan ngeri. Dan mereka merasakan rasa sakit yang parah di sekujur tubuh mereka. Sementara di dalam kekosongan, Kaisar Yan dipenuhi dengan aura kaisar yang terbakar dan ingin mengambil kesempatan untuk menekan Qin Chen. Tidak baik, kata Kaisar Simei. Di kejauhan, Kaisar Simei berseru dalam hatinya ketika dia melihat ini. Sosoknya berkedip dan dia bergegas datang untuk mendukung Qin Chen. Namun pada saat ini, sesosok menghentikannya dengan seketika. Kaisar Simei, aku belum melihatmu selama ratusan juta tahun. Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Mengapa kamu dan aku tidak saling menyusul? Kata Kaisar Wu Yue. Dia tertawa ringan dan dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengangkat tangannya dan boom, dalam sekejap ada gunung-gunung hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya tergantung di antara langit dan bumi. Masing-masing gunung ini sebenarnya terdiri dari tulang-tulang yang padat, semegah bintang. Itu menghantam Kaisar Simei dengan sangat keras. Dengan suara ledakan, Kaisar Simei mundur dengan keras. Hantu-hantu gunung mengelilingi dirinya, membentuk formasi besar yang mengikatnya seketika. Wajah Kaisar Simei nampak dingin, dan dia buru-buru melakukan tembakan, mencoba melepaskan diri dari pengekangan formasi. Akan tetapi sayang, tidak peduli bagaimana dia menembak. Getaran konstan yang membombardir hantu-hantu gunung ini dengan kuat memblokir kekosongan di sekitarnya, tidak memberi Kaisar Simei kesempatan untuk bergegas keluar. Ini adalah formasi besar Ming Yue milik Kaisar Wu Yue. Meskipun itu hanyalah evolusi dari formasi yang sebenarnya, namun itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditembus oleh Kaisar Simei dalam waktu singkat. Sialan, kata Kaisar Simei. Dia menatap Qin Chen dengan cemas. Sementara di kejauhan, serangan Kaisar Yan telah datang ke Qin Chen dengan ganas. Qin Chen yang terperangkap oleh tekanan mengerikan dari formasi ruang talarang 9 meter. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, meskipun bayangan istana 10 Hades yang megah menghantamnya dengan keras. Qin Chen hanya bisa mengangkat pedang Excalibur untuk memblokirnya dan duar. Dalam sekejap, di bawah tabrakan itu, sosok Qin Chen langsung terpental. Dia terbang terbalik ribuan kaki jauhnya sebelum sosoknya berhenti. Dengan suara berdentum, retakan di tubuh Qin Chen langsung meluas, dan orang bahkan dapat dengan jelas melihat sebagai sesuatu yang sangat dalam. Tidak, butuh banyak energiku untuk mempertahankan formasi ruang talarang 9 meter. Dalam keadaan ini, aku tidak dapat menghindari serangan dari Kaisar Yan, kata Qin Chen mengangkat kepalanya. Wajahnya jelek dan matanya dingin. Di satu sisi, Qin Chen harus memobilisasi formasi ruang talarang 9 meter untuk menekan semua orang yang hadir. Sementara di lain sisi, Qin Chen juga harus menahan serangan dari Kaisar Yan yang segera menjadi meregang. Melihat Qin Chen benar-benar berhasil menangkis serangannya lagi, Kaisar Yan tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Hei, aku tidak pernah menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, kamu masih bisa menahan serangan Kaisar ini. Cukup menarik. Tetapi Kaisar ini ingin tahu berapa kali kamu bisa menahan serangan Kaisar ini, kata Kaisar Yan. Ekspresinya nampak galak. Dan sebelum Qin Chen bisa menahannya, dia telah datang lagi, duar. Dia dengan panik menggerakkan istana 10 Hadesnya dan serangan itu jatuh lagi dan lagi. Semakin banyak retakan muncul di tubuh Qin Chen dan tubuhnya bergetar hebat. Di bawah desakan Kaisar Yan, hantu istana yang luas itu tampaknya meruntuhkan kehampaan, menekan keabadian dan memenjarakan kehampaan di sekitar Qin Chen.
Di sisi lain, di bawah serangan Kaisar Shimei, formasi besar Mingyue milik Kaisar Wuyue juga terus bergetar, runtuh, siap untuk pecah kapan saja. Kaisar Wuyue merasa cemas dan semakin tidak puas. Dia buru-buru menatap Kaisar Yan. Tidak dapat menahan untuk tidak merutkan kening dan berteriak dengan marah. "Kaisar Yan, ada apa? Mengapa kamu tidak mengalahkan anak itu? Kenapa kamu perlu waktu begitu lama mengalahkannya?" Kata Kaisar Wuyue. "Sialan, pertahanan anak ini agak menyimpang," kata Kaisar Yan. Beberapa serangannya gagal untuk membunuh Qin Chen, dan Kaisar Yan menjadi semakin ganas. Cahaya ganas melintas di matanya. "Bocah bau, apakah kamu kura-kura dalam guci? Aku ingin melihat seberapa kuat pertahananmu itu." Dengan suara kerasnya, dia tiba-tiba membakar aura dewa di tubuhnya, dan aura di tubuhnya seketika meroket. Dan dengan suara meledak, retakan di tubuh Qin Chen telah menyebar lagi sebelum hantu istana 10 Hades jatuh lagi. Di saat tembakan ini jatuh, Qin Chen pasti akan dalam bahaya. Melihat bahwa serangan Kaisar Yan dari 10 istana akan jatuh, mata Qin Chen juga memancarkan tatapan tegas. "Kaisar Yan dari 10 istana, apakah menurutmu hanya kamu yang memiliki harta karun istana? Lihatlah hartaku. Aula istana 10 kesengsaraan, beri aku sedikit warna." Duar. Diiringi oleh raungan marah Qin Chen di atas kepalanya, hantu bayangan istana yang agung tiba-tiba muncul dan langsung berubah menjadi bayangan hitam besar yang langsung bertabrakan dengan keras dengan istana 10 Hades milik Kaisar Yan. Duar. Raungan yang mencengangkan bergema di saat tabrakan terjadi, dan langit juga bumi langsung runtuh menjadi lubang hitam besar. Hantu istana 10 Hades yang didesak oleh Kaisar Yan, dan itu bergetar di bawah dampak yang mengerikan. Kaisar Yan dari 10 istana terlempar keluar oleh kekuatan ini. Perawakannya terbang di udara sejauh puluhan ribu kaki, dan di saat dia berhasil berhenti, duar, kekosongan di belakangnya pun runtuh berubah menjadi jurang hitam. "Harta karun macam apa ini?" kata Kaisar Yan. Dia memandang istana 10 kesengsaraan yang dikendarai oleh Qin Chen dengan takjub. Aura yang terpancar dari istana yang megah ini bahkan membuat klonnya yang diproyeksikan sedikit gemetar. Bagaimana ini mungkin? Ada begitu banyak harta karun tingkat atas pada ahli Kaisar Semu yang kecil ini. Tanpa menunggu pikiran dalam benaknya jatuh, tiba-tiba, boom, cahaya pedang muncul di depannya. Tanpa tahu kapan itu datang, dan itu adalah pedang Excalibur, aka pedang karat misterius. Pada saat istana 10 kesengsaraan meledak, pikiran Qin Chen mendesak pedang Excalibur dan mengirim pukulan tersembunyi ke arah Kaisar Yan. Hal itu membuat Kaisar Yan terkejut, tatapan ganas melintas di matanya. Dia tidak peduli dengan pertahanannya. Kedua tangannya tergenggam dalam sekejap, dan dengan kecepatan kilat, dia menjepit pedang Excalibur dengan kuat di tangannya. Duar. Niat membunuh yang tajam menembus pedang, dan Kaisar Yan meraung. Baju besi hitam legam berkabut muncul di peluar proyeksinya. Begitu baju besi hitam legam ini muncul, aura yang berdebar-debar langsung melesat ke langit. Dan saat berikutnya, pedang Excalibur telah menebas baju besi itu dengan ganas. Ledakan. Baju besi hitam itu langsung hancur di bawah serangan pedang Excalibur. Dan pada saat yang sama, sosok Kaisar Yan mundur puluhan ribu kaki di kehampaan. Sebelum kemudian sosoknya berhenti dan ada ledakan, retakan muncul pada proyeksinya di mana itu ditusuk oleh pedang Excalibur. Namun segera retakan ini perlahan diperbaiki oleh Kaisar Yan. "Anak nakal, kamu benar-benar menyakitiku," kata Kaisar Yang. Dia meraung, menatap Qin Chen dengan mata yang dingin, merasakan penghinaan yang tak berujung di dalam hatinya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam keabadian bahwa dia benar-benar terluka oleh seorang ahli Kaisar Semu yang kecil. Bahkan jika dirinya hanyalah avatar klon yang diproyeksikan. "Mati!" Kaisar Yan berteriak marah, membakar sumber tingkat kaisarnya lagi. Boom, istana 10 Hades menyerang lagi dengan kekuatan yang hampir 2 kali lebih mengerikan daripada sebelumnya. "Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini," kata Qin Chen, wajahnya muram, dan kultivasinya masih terlalu rendah. Bahkan jika dia menyerang Kaisar Yan dengan pedang Excalibur,
namun itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya. Dan Qin Chen sudah membuang cukup banyak waktu terlalu lama di sini. Dengan kecepatan tubuh asli Kaisarian, jika Qin Chen berlama-lama di laut mati ini, maka bahayanya akan bertambah. Kalau begitu, tatapan ganas tiba-tiba melintas di mata Qin Chen. 1000 tulang, kamu pimpin semua orang ke pedang Excalibur dan bantu aku untuk membunuh musuh, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba menarik Excalibur dan kemudian mengirimkan pikirannya ke dunia kacau. Ya baik Tuan Muda Chen, aku sudah lama tidak sabar menunggu perintah. Di dunia kacau, setelah mendengar perintah Qin Chen, 1000 tulang dan yang lainnya langsung naik ke langit, masing-masing penuh dengan semangat juang. Duar, niat membunuh yang besar membumbung ke langit, membentuk suasana yang sangat menakutkan.